Jumlah anakan padi yang banyak dan produktif akan mempengaruhi hasil akhir saat padi sudah dipanen, Sobat Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sahabat Tani, saya Holil, petani milenial asal Kota Banyuwangi. Di video kali ini saya mau berbagi kepada kalian cara untuk memperbanyak anakan padi serta menjadikannya produktif sehingga akan meningkatkan hasil panen padi kita. Langsung saja simak video penjelasannya berikut ini, Sobat Tani. Sahabat Tani, cara untuk memperbanyak anakan padi yang produktif tentunya ini bisa dilakukan melalui 4 tahap ya Sobat Tani. Untuk tahap yang pertama, ini dimulai saat pemilihan bibit padi. Jadi Sobat Tani, jika ingin padinya anakannya banyak, maka pilihlah padi dengan karakter anakan yang banyak ya Sobat Tani. Biasanya padi dengan malai pendek itu lebih banyak anakannya daripada yang bermalai panjang. Contohnya kayak Inpari 32, kemudian ada padi AGT 303, Situbagendi, dan ada padi-padi lainnya juga. Namun jika Sobat Tani mau menanam padi dengan malai panjang dan berharap anakannya banyak, Sobat Tani bisa nanamnya dengan cara ombol ya Sobat Tani, atau sekitar 6 batang per lubang jika Sobat Tani menggunakan cara pindah tanam. Atau Sobat Tani bisa juga menanam padi jenis hibrida. Kelebihan padi hibrida ini ya Sobat Tani, selain anakannya banyak, juga padi hibrida ini malainya juga panjang-panjang ya Sobat Tani. Namun yaitu Sobat Tani, untuk harga bibitnya lumayan tinggi Sobat Tani. Kemudian untuk tahap yang kedua, jika Sobat Tani menggunakan sistem pindah tanam, maka tanamlah bibit muda. Ini sekitar antara bibit usia 18 sampai 22 HST. Tujuan dari menanam bibit muda yaitu agar fase vegetatif padi itu lebih panjang ya Sobat Tani. Kalau kita menanam bibit tua, nanti fase vegetatifnya akan semakin pendek dan padi tidak memiliki waktu untuk beranak ya Sobat Tani. Namun biasanya kalau di tempat saya ini Sobat Tani sering terjadi kendala sehingga menyebabkan sulit sekali ya untuk menanam bibit muda Sobat Tani. Biasanya yang sering terjadi itu adalah karena singkalnya masih antri ya Sobat Tani, dan tenaga tanamnya itu juga masih antri. Terkadang bibit itu sampai usia 30 hari setelah sebar baru bisa ditanam ya Sobat Tani. Namun jika Sobat Tani mengalami hal yang sama seperti di tempat saya, maka tenang saja Sobat Tani, masih ada tahap ketiga. Untuk tahap ketiga yaitu memberikan pupuk dasar fosfat ya, seperti SP36, atau kalau saya pribadi itu biasanya menggunakan pupuk Vertipos Sobat Tani, yang merek Pak Tani itu. Kandungan pupuk Vertipos ini cukup lengkap sekali ya Sobat Tani. Ada kandungan fosfatnya 20%, kemudian juga ada kandungan magnesium, sulfur, silika, boron, dan kalsium. Kandungan yang lengkap tersebut berguna untuk mempercepat proses pemulihan tanaman pasca pindah tanam Sobat Tani. Dan tentunya ini mempercepat pertumbuhan akar-akar baru dan tunas-tunas baru. Untuk pupuk dasar ini bisa Sobat Tani sebar yaitu antara padi berusia 1 hari sampai 5 hari setelah pindah tanam ya Sobat Tani. Kemudian tahap yang keempat adalah memberikan pemupukan yang berimbang. Soalnya kalau pemupukannya tidak berimbang, maka anakannya nanti bisa kurang produktif ya Sobat Tani. Pupuk pertama yaitu pada usia 10 hari setelah tanam Sobat Tani, dengan perbandingan Orea dan Ponska ya, untuk memacu anakan padi Sobat Tani. Biasanya kalau saya pribadi ini tergantung cuaca Sobat Tani. Kalau musim rendeng ini Oreanya saya kurangin. Sedangkan kalau musim panas biasanya saya menggunakan dosis 1:1 ya. Kalau Ponskanya itu 1 kental, maka Oreanya juga 1 kental Sobat Tani. Pupuk kedua pada usia antara 20 sampai 25 hari setelah tanam Sobat Tani, dengan pupuk yang sama yaitu Ponska dan Urea Sobat Tani.
cukup pakai pupuk subsidi saja ya Sobat Tani, tidak perlu pakai yang non supaya untuk menghemat biaya. Dan pupuk yang ketiga menggunakan Ponska saja tanpa urea, karena untuk pupuk yang ketiga ini kita fokusnya nanti adalah supaya anakan itu produktif, jadi jangan dikasih urea lagi. Ini bisa mempengaruhi di masa generatif Sobat Tani, malainya itu bisa tidak berisi sampai pangkal Sobat Tani, kadang banyak yang kopong kalau kebanyakan urea di pupuk ketiga. Untuk pemberian pupuk yang ketiga ini sebaiknya itu dilakukan saat padi berusia 45 hari setelah tanam ya, atau menjelang padi bunting, atau biasa disebut itu saat masa-masa primordia. Karena pada masa ini biasanya padi itu membutuhkan energi yang lebih Sobat Tani untuk proses pembentukan malai Sobat Tani, sehingga kita perlu memberikan nutrisi tambahan atau pupuk tambahan untuk memenuhi kebutuhan padi kita ya, yang memerlukan energi lebih saat padi menjelang bunting Sobat Tani. Nah, dari keempat tahap ini tentu ada lagi satu tahap Sobat Tani, yaitu perawatan yang tepat tentunya Sobat Tani, dengan menggunakan fungisida, insektisida ya Sobat Tani, jika terjadi hama maupun serangan penyakit. Percuma nanti anakannya banyak namun padinya itu terserang penyakit Sobat Tani, jadi kita harus siaga menggunakan insektisida dan fungisida. Begitupun juga ketika pertumbuhan padi itu tidak normal Sobat Tani, bisa juga menggunakan ZPT ya Sobat Tani, dan pupuk daun tentunya. Ini bertujuan supaya untuk padi kita itu ketika penyerapan nutrisi dari dalam tanah itu kurang lancar, kita bisa memberikan nutrisi dari daun sehingga padi kita itu tetap menerima nutrisi yang cukup ya Sobat Tani, baik dari akar maupun dari daun Sobat Tani. Biasanya ZPT itu ada macam dua kalau saya Sobat Tani. Kalau padi saya itu mengalami asam-asaman, saya biasa menggunakan Gibro untuk mempercepat pemulihan padinya. Sedangkan kalau padi saya itu normal, saya cuma menggunakan ZPT Atonik Sobat Tani. Itu cukup bagus sekali. Jadi mungkin itu dulu Sobat Tani yang bisa saya jelaskan untuk cara memperbanyak anakan padi, karena cuacanya sekarang lagi tidak mendukung ya Sobat Tani. Ini lagi hujan, jadi saya tidak bisa berlama-lama di sawah, saya mau pulang nih Sobat Tani. Terima kasih sudah menonton video saya, jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.